Selamat pagi Sobat Matematika, bertemu kembali dengan saya di channel Tudan Hasukian. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat, yaitu mengenai definisinya apa, kemudian definit, hubungan antara garis dengan parabola, sedangkan grafik fungsi kuadrat dan bagaimana membentuk fungsi kuadrat akan kita bahas di video yang berikutnya. Tonton videonya sampai habis dan dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Fungsi kuadrat, grafiknya nanti adalah suatu grafik fungsi yang mempunyai lintasan parabola, di mana bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a tidak boleh sama dengan 0. Grafiknya tadi adalah berbentuk lintasan parabola, jadi ada kemungkinan parabolanya atau kurvanya nanti dia terbuka ke atas, dan ada kemungkinan dia parabolanya terbuka ke bawah. Kalau dia terbuka ke atas, maka syaratnya adalah nilai A lebih besar dari 0. A itu tadi adalah koefisien dari X kuadratnya. Sedangkan kalau dia terbuka ke bawah, maka nilai A-nya lebih kecil dari 0. Inilah yang kita sebut dia dengan titik minimum, dan inilah yang kita sebut dia dengan titik maksimum. Di mana minimum ataupun maksimum itu kita sebut juga dia dengan titik puncak, atau kita sebut juga dia dengan titik ekstrim. Misalkanlah titik puncaknya ini kita buat dia P X puncak, Y puncak. Jadi sama saja puncak yang di sini dengan puncak yang di sini ya. Kita misalkan saja 1, maka titik puncaknya XP-nya nanti akan kita rumuskan dia dengan min B per 2A, sedangkan YP-nya akan kita rumuskan dengan D per minus 4A. XP-nya itu sering nanti kita sebut dia sebagai sumbu simetri, di mana sumbu simetri itu adalah yang membagi kurvanya menjadi dua sama besar. Kalau di sini inilah dia sumbu simetri. Pastinya sumbu simetri itu dia melalui titik puncaknya. Sedangkan di sini D-nya itu adalah diskriminan, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Sebagai contoh, coba kita lihat jika parabola fx sama dengan x kuadrat ditambah bx ditambah 5, titik puncaknya mempunyai apsis 3, maka ordinatnya adalah, mengingatkan kembali, apsis itu adalah sumbu x, kemudian ordinatnya itu adalah sumbu Y. Ingat titik puncaknya tadi adalah rumusnya XP sama dengan min B per 2A, YP sama dengan D per minus 4A. Di sini diketahui absisnya berarti X-nya, XP-nya lah itu sama dia dengan 3. Rumusnya tadi adalah min B per 2A sama dengan 3. Lihat di sini A-nya adalah 1, kemudian B-nya tetap dia B, kemudian C-nya sama dia dengan 5. Kita substitusikan kemari, sehingga min B per 2 kali A-nya 1 sama dengan 3, berarti B-nya sama dia dengan 2 kali 1, 2 kali 3, 6, dikali negatif berarti minus 6. Itulah dia B-nya. Kalau sudah dapat B-nya, maka fungsi kuadratnya menjadi fx sama dia dengan x kuadrat ditambahkan B-nya jadi minus 6x ditambah 5, atau sama saja dia dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Yang ditanya di sini adalah ordinatnya. Ingat, ordinat itu adalah y-nya. Maka bisa kita masukkan juga dia ke rumus dari YP-nya. YP tadi adalah D per minus 4A. Nah, D-nya adalah B kuadrat dikurang 4AC per minus 4A. B kuadratnya adalah yang ini, B-nya minus 6 dikuadratkan 36, dikurang 4 dikali A-nya 1, dikali C-nya 5 per minus 4A. Oke. 36 dikurangi 20, 16 per minus 4, hasilnya adalah minus 4. Itulah dia YP-nya. Akan tetapi, Sobat Matematika, tanpa kita masukkan ke rumus yang ini pun, ke Y sama dengan D per minus 4A, kita juga bisa mencari Y-nya, karena X-nya kan sudah ketemu nih.
X sama dengan 3. Jadi untuk mencari Y-nya, kita substitusikan saja X sama dengan 3 ke fungsi. Jadi ganti X-nya dengan 3, 3 pangkat 2 dikurang 6 dikali 3 tambah 5. Dari sini 9 kurang 18 tambah 5. 9 tambah 5, 14 dikurangi 18 minus 4. Nah, jadi sama saja ya, mau kita masukkan ke rumus atau kalau langsung ke fungsinya pun bisa. Sekarang kita masuk ke definite. Apa itu definite? Yaitu fungsi kuadrat dengan nilai D lebih kecil dari 0. Apabila ini adalah sumbu X, kemudian kurvanya seluruhnya ada di atas sumbu X. Ada juga kemungkinan kurvanya seluruhnya ada di bawah sumbu X. Inilah nanti yang kita sebut dia sebagai definite yang positif. Kemudian yang inilah dia definite yang negatif, gitu ya. Syarat untuk definite yang positif adalah karena dia kurvanya terbuka ke atas, berarti A lebih besar dari 0. Kemudian dia tidak menyentuh atau menyinggung sumbu X, diskriminannya lebih kecil dari 0 karena syaratnya tadi adalah diskriminan lebih kecil dari 0. Apabila definite negatif, dia terbuka ke bawah, berarti A lebih kecil dari 0, kemudian diskriminannya lebih kecil dari 0. Atau lebih jelasnya sudah saya buat juga di sini. Ini dia, definite positif adalah nilai fungsinya selalu positif, yang ini dia. Jadi dia selalu positif seluruhnya di atas sumbu X, seluruh kurvanya. Syaratnya tadi sudah ada. Kemudian yang definite negatif, nilai fungsinya selalu negatif. Artinya nilai fungsi itu adalah Y-nya. Kemudian sedangkan X-nya itu bukan nilai ya, karena X itu adalah pembuat nilainya. Jadi X itu variabel bebas, sedangkan Y-nya itu adalah variabel terikatnya. Sebagai contohnya kita lihat fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah X tambah A. Definite negatif untuk konstanta A yang memenuhi adalah, dari soal kita ketahui bahwa A sama dia dengan A, di mana A itu adalah koefisien dari X kuadrat ya. Kemudian B-nya 1 dan C-nya konstantanya adalah A. Karena dia definite negatif, syarat pertamanya adalah A lebih kecil dari 0. Kemudian syarat yang keduanya, diskriminannya lebih kecil dari 0. Yang ini ya, syarat dari definite negatif. Rumus dari D adalah B kuadrat dikurangi 4AC lebih kecil dari 0. Kita masukkan nilainya, B-nya adalah 1 dikurangi 4 kali A-nya tetap A, C-nya A lebih kecil dari 0. Berarti 1 dikurang 4A kali A, 4A kuadrat lebih kecil dari 0. Jadi dari sini kita faktorkan 1 kurang 2A, 1 tambah 2A lebih kecil dari 0. A-nya setengah, kemudian yang ini A-nya sama dengan minus setengah. Kita masukkan ke garis bilangan, A-nya minus setengah dan A-nya setengah. Kita perhatikan di sini, koefisien dari A kuadratnya adalah negatif. Jadi untuk garis bilangan, mulai dari kanan dia negatif, positif, negatif. Yang diminta adalah yang lebih kecil. Berarti kita ambil dia yang negatifnya. Kemudian ada juga tadi syarat yang pertama A lebih kecil dari 0. Berarti kita buat juga, inilah dia yang 0, lebih kecilnya dia ke kiri. Berarti irisan dari kedua pertidaksamaan ini adalah yang ini nih. Itu yang dilewati 2 kali. A lebih kecil dari minus setengah. Inilah dia syaratnya supaya fungsinya dia definite negatif. Sekarang kita masuk ke hubungan garis dengan parabola. Apabila ada sebuah parabola, ini I sama dengan fx, dan ada garis, bisa saja garisnya dia melalui, andaikan saja ini juga, ini tadi Y1, ini Y2, garisnya memotong kurva di 2 titik. Ada juga kemungkinan nanti garisnya hanya menyinggung kurva di sini. Kemudian ada kemungkinannya garisnya tidak menyinggung ataupun tidak memotong kurva. Berarti di sini dia memotong di 2 titik ya. Kemudian ini yang menyinggung dan ini di luar dari kurva.
Cara menyelesaikannya nanti adalah samakan Y-nya. Y1 sama dia dengan Y2, atau bisa juga substitusikan Y2-nya atau persamaan garisnya ke persamaan kurvanya. Kemudian setelah kita samakan dia, cari diskriminannya. Apabila diskriminannya lebih besar dari 0, berarti garis memotong di 2 titik. Jika diskriminannya sama dia dengan 0, berarti dia menyinggung. Dan apabila diskriminannya lebih kecil dari 0, maka dia tidak memotong ataupun tidak menyinggung. Atau bisa juga dalam seperti ini ya. Caranya tadi adalah kita substitusikan garis ke parabola, atau sama saja dia dengan samakan Y1 dengan Y2. Dan apabila tadi D-nya lebih besar dari 0, maka berpotongan di 2 titik. D sama dengan 0, maka dia bersinggungan. Dan D lebih kecil dari 0, tidak berpotongan ataupun tidak menyinggung. Sebagai contoh, coba kita lihat contoh yang di sini. Agar garis Y sama dengan PX tambah 2 menyinggung kurva Y sama dengan PX kuadrat tambah X tambah 1, maka nilai P sama dengan berapa? Andaikan ini kita buat dia Y1, yang ini Y2, atau yang ini Y1, ini Y2, tidak masalah. Maka kita coba samakan Y1 sama dengan Y2. Y1-nya PX ditambah 2, Y2-nya adalah PX kuadrat ditambah X ditambah 1. Operkan semua ke kanan, maka PX kuadrat ditambah X dikurang PX ditambah 1 kurang 2 minus 1 sama dia dengan 0. PX kuadrat ditambah keluarkan X-nya, 1 kurang PX dikurang 1 sama dia dengan 0. Dari sini bisa ya. Maka kita cari D-nya, sama dia dengan 0 karena tadi dia menyinggung. Rumus dari D-nya adalah B kuadrat dikurangi 4AC sama dia dengan 0. B-nya adalah koefisien dari X, yaitu 1 kurang P dikuadratkan, dikurangi 4A-nya P, C-nya adalah minus 1 sama dia dengan 0. Kita kuadratkan, 1 dikurang 2 kali 1 kali P, 2P, ditambah P pangkat 2, minus 4P kali minus 1, berarti jadi tambah 4P sama dia dengan 0. P kuadrat, 4P kurang 2P adalah 2P tambah 1 sama dengan 0. Maka kita faktorkan, cari dua buah bilangan. Apabila dikalikan hasilnya dia 1 dijumlahkan 2, berarti plus 1 sama dia dengan 0. Jadi dia akar kembar, atau hasilnya adalah minus 1. Jadi untuk P sama dengan minus 1, garis akan menyinggung kurvanya. Contoh soal berikutnya, supaya garis Y sama dengan 2PX dikurangi 1 memotong parabola Y sama dengan X kuadrat dikurang X tambah 3 di 2 titik. Maka nilai P haruslah, jadi misalkan saja ini adalah Y1, yang ini tadi adalah Y2. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah samakan Y1 sama dia dengan Y2. Y1-nya tadi adalah 2PX dikurang 1. Y2-nya adalah X kuadrat dikurangi X tambah 3. Kita operkan ke kanan. Kita peroleh X kuadrat dikurangi X dikurang 2PX 3 tambah 1 tambah 4 sama dia dengan 0. Atau biar lebih sederhana, minus X kurang 2PX, keluarkan dia X-nya, 1 ditambah 2PX ditambah 4 sama dia dengan 0. Tadi syarat dia memotong adalah D lebih besar dari 0. D-nya adalah B kuadrat dikurangi 4AC lebih besar dari 0. B koefisien dari X, yaitu minus dari 1 tambah 2P dikuadratkan dikurangi 4A-nya adalah koefisien dari X kuadrat 1, kemudian C-nya konstanta 4 lebih besar dari 0. Kita kuadratkan, minus dipangkatkan berarti jadi positif, 1 pangkat 2, 1 ditambah 2 kali 1 kali 2P, 4P ditambah 2P pangkat 2, 4P kuadrat dikurangi 4 dikali 1 kali 4, 16 lebih besar dari 0. Jadi dari sini 4P kuadrat ditambah 4P
1 kurang 16 kurang 15 lebih besar dari 0. Kita faktorkan 2pi hasil kalinya yang minus 15, berarti kemungkinan di sini adalah 5 dan 3, tetapi supaya dia plus 4 berarti yang ini harus tambah, yang ini kurang, sama dia dengan 0. P nya minus 5 per 2 dan satu lagi P nya 3 per 2. Kalau sudah seperti ini berarti kita harus masukkan dia ke garis bilangan. Ada 2, yang ini minus 5 per 2, kemudian yang terbesarnya adalah 3 per 2. Lihat koefisien dari pangkat tertinggi yaitu pi kuadrat adalah positif, berarti mulai dari kanan positif, negatif, positif. Yang diminta lebih besar, berarti kita ambil yang positifnya. P nya lebih kecil dari minus 5 per 2 atau P nya lebih besar daripada 3 per 2. Baik sobat matematika, sampai di sini dulu pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bisa membantu. Dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Bantu channel ini untuk berkembang dengan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa buat yang baru menonton untuk selalu subscribe, supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video baru yang bermanfaat. Tetap semangat dan salam sehat.